Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila filsafat dan pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Kelian. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan adanya saya di sini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat pendidikan dari Bapak dosen Nur Salam MPD. Dengan tema hubungan antara Pancasila, filsafat, dan pendidikan. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai poin-poin tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu Pancasila, filsafat, dan pendidikan. Pancasila adalah suatu sistem ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau meliputi kebenaran. Sedangkan pendidikan ialah merupakan salah satu upaya untuk memperoleh suatu pengetahuan. Pada seluruh aspek kehidupan suatu bangsa diilhami dan berpedoman pada ajaran-ajaran filsafat. Dengan demikian, kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, bahkan kesadaran atas nilai-nilai hukum dan moral bersumber dari ajaran filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan adalah aktivitas untuk mewariskan dan mengembangkan sosial budaya untuk menjamin supaya pendidikan itu benar dan prosesnya efektif. Dibutuhkanlah landasan-landasan filosofi dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Dengan demikian, kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena pendidikan juga merupakan usaha membina dan mewariskan kebudayaan, mengembangkan suatu kewajiban yang luas dan menentukan prestasi suatu bangsa, bahkan tingkat sosial budaya mereka. Filsafat pendidikan juga merupakan landasan ilmiah bagi pelaksanaan pendidikan yang terus berkembang secara dinamis. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan landasan filosofi yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan, membekali peserta didik dengan pengetahuan yang kuat bagi kesuksesan mereka. Filsafat pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan filosofi untuk melaraskan dan mengubah proses pendidikan dengan persoalan-persoalan yang ada. Poin yang pertama ialah Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila adalah jiwa dan seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Di samping itu, menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan dalam mengajar
dalam mengejar hubungan dengan masyarakat, alam, Tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan dan kebahagiaan rohaninya. Oleh karena itu, kita perlu memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pada perjalanan negara kita yang merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 telah banyak mengalami pasang surut. Begitu juga keadaan pendidikan kita. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan seperti kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memang mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Karena itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengejaran nasional sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2. Dan menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan dirinya suatu negara. Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu C. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila adalah negara Indonesia yang merupakan fungsi utama dari segi materinya digali dari pandangan hidup kepribadian bangsa. Pancasila adalah negara bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tidak saja sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Di sini dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan negara bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tadi pembahasan tentang hubungan antara Pancasila, filsafat, dan pendidikan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari saya adalah kita harus tetap semangat belajar dalam mendapatkan pengetahuan yang baru dan teruslah berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi dengan tema atau topik yang baru dari saya. Untuk itu saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.